Halo semuanya, selamat datang kembali di Halo semuanya, selamat datang kembali di Terseret FOMO, podcast edukasi yang ngobrolin tentang fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan kita, terutama yang bikin kita nggak sadar, bikin kita nggak nyaman, yang nyata pengaruhnya. Aku Rinda Melinda dan hari ini kita akan mengulik tentang FOMO pada anak-anak. Bukan cuma remaja dan dewasa, tapi juga anak-anak yang sekarang sudah mulai takut ketinggalan hal-hal yang teman-temannya sudah punya dan lakukan. Pernah lihat anak kecil sekarang tiba-tiba ngambek karena temannya punya mainan tertentu, atau kalian pernah melihat anak-anak sedih karena dia nggak diajak temannya main? Itu semuanya sudah bisa masuk ke dalam fenomena FOMO. Nah, untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang ini, sudah hadir kini Kak Sofia Fitriani, seorang guru les anak yang sehari-hari bekerja langsung bersama anak-anak usia sekolah dasar. Kakak Sofi ini bakal cerita tentang hal pengalaman nyata tentang FOMO di kelas dan bagaimana cara menangani serta mencegahnya. Halo Kak Sofi, apa kabar? Terima kasih sudah datang. Ya. Halo semuanya, aku Sofia Fitriani. Aku seorang guru les yang mengajar anak pada usia sekolah dasar, terutama kelas 2, 3, 4, dan 5. Di keseharianku, aku sering menemui nih anak-anak yang mengalami tekanan sosial seperti FOMO. Itu terindikator rasa cemas dan rasa takut tertinggal tren. Jadi FOMO ini sering kali terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan mainnya itu. Jadi nggak hanya di satu tempat, tapi dimanapun anak itu berada, FOMO akan pasti terjadi. Kalau di les Kak Sofi itu ada FOMO apa sih biasanya anak-anak sekarang itu? Kalau di les itu yang sering aku temui, mereka itu cenderung merasa cemas dan memiliki perasaan yang takut tertinggal. Maksudnya FOMO apa? Maksudnya terjadi apa, kayak teman-temannya mengikuti tren apa sih? Oh gitu, iya. Jadi di les yang aku ajar nih, anak-anak itu sering FOMO karena tidak memiliki mainan? Iya, mainan termasuk, tapi yang paling sering aku temui dan sering kali terjadi itu akses gadget. Jadi kan di les itu ada, yang cewek itu ada 3 ya. Iya. Yang 2 itu memiliki akses gadget yang banyak, dan yang satunya itu tidak memiliki akses gadget yang leluasa, tidak banyak. Jadi yang 2 ini sedang membahas sesuatu yang viral, membahas games yang sedang viral. Jadi yang satu ini merasa tertinggal karena dia tidak bisa mengikuti obrolan yang sedang berlangsung yang dilakukan teman-temannya ini. Gitu sih. Berarti itu gadget itu sudah termasuk FOMO ya Kak? Soalnya yang satunya itu nggak keterbatasan dari orang tuanya itu sendiri. Betul. Dan penggunaan gadget pada anak-anak ini bisa memperkuat adanya FOMO. Jadi FOMO ini bisa muncul hanya karena interaksi sederhana sedang berlangsung dengan teman sebayanya gitu. Jadi ketika temennya itu sedang ngobrolin kepemilikan mainan ataupun topik yang sedang hangat di media sosial, ya di TikTok gitu kan. Iya, TikTok, YouTube itu yang paling tinggi. Bisa menyebabkan FOMO pada anak-anak gitu sih. Oh iya, anak-anak sendiri juga belum paham bahwa mereka itu gak harus punya itu semua gitu. Jadi anak-anak itu kan gimana nilai sosial ya itu yang mereka ikuti. Padahal kan seharusnya nggak gitu. Jadi nggak perlu Belum waktunya gitu ya Kak? Iya, nggak perlu mengikuti tren yang berlebihan gitu. Kalau kita belum mampu, kita belum waktunya, itu nggak usah diterusin. Tapi itu dari orang tua itu gimana ya Kak? Dari anak yang Kakak ajarkan itu, dari orang tuanya itu emang yang 2 itu nggak ada keterbatasan main HP apa gitu? Iya, jadi yang 2 perempuan ini yang memiliki akses gadget leluasa, dia itu orangnya bekerja. Jadi kedua orang tuanya itu bekerja dan mereka bisa akses gadget lebih gampang. Jadi kayak bisa seenaknya buka gitu loh. Dan kepemilikan HP-nya itu miliknya sendiri. Jadi dia bisa
buka dengan kapanpun maunya. Dan yang satunya itu memang dia tidak memiliki gadget sendiri, milik orang tuanya, dan ketika orang tuanya bekerja pun kan gadgetnya di Kalau misalnya di tempat lain Kak, apa saja sih tanda FOMO yang Kakak temui. lihat atau temui pada anak-anak? Oke, yang sering aku lihat itu yang pertama, anak murung dan cenderung berubah perilaku tiba-tiba gitu. Jadi ketika dia belajar, dia lagi senang belajar nih, senang berdiskusi, kemudian dia itu akan bisa berubah mood dalam sekejap gitu. Itu apa karena dikucilkan apa gimana Kak? Yang aku alami dan yang aku ngerti di les itu ya, ketika mereka belajar, mereka itu menyelipkan obrolan yang sedang tren. Jadi si anak yang nggak tahu tren itu akan merasa sedih dan akan berubah perilaku dalam sekejap kayak gitu. Terus yang kedua itu mereka sering mengeluh dan juga merasa sedih ya pastinya, karena dia tidak bisa ikut nimbrung di topik yang sedang hangat kayak gitu. Dan yang paling sering nih ya, mereka itu terus membandingkan dirinya sendiri dengan temennya. Jadi kayak, wah aku belum punya nih, mereka udah punya ya, harusnya aku punya, harusnya gini gitu. Tapi temannya itu tidak kayak ngasih tahu gitu ke temannya, lebih ke ngucilkan gitu. Ya itu sebenarnya teman-temannya itu juga tergantung mood. Kalau yang dua itu mood untuk maksudnya pengen ngasih tahu ya dikasih tahu, tapi yang sering itu malah yang dua ini mengucilkan yang satunya gitu. Jadi itu membuat yang satunya ini lebih Nggak percaya diri, lebih nggak percaya diri, dan dia akan diam semakin gitu. cemas dan diam, murung itu tadi tuh. Oke, tambahan lagi, intinya mereka itu merasa ada sesuatu yang hilang dari mereka kalau mereka tidak punya atau tidak mengikuti tren yang sedang berlangsung kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan, kalau dewasa remaja itu kan kalau kudet itu ya udah malas gitu aja ngomongin ke temannya, kayak ngobrolin ke temannya yang kudet itu malas gitu. Berarti sama halnya kayak anak kecil itu ya? Iya, sama sih, soalnya FOMO pada anak dan orang dewasa itu nggak jauh beda gitu. Kalau misalnya perilaku dari FOMO ini berlangsung lama ya Kak, apa itu bisa berdampak ke hal yang lain nggak Kak? Bisa banget sih tentunya, terutama kalau anak itu sering membandingkan dirinya dan cenderung tidak fokus pada apapun hal itu. Nah, itu semua bisa menimbulkan insecure dari kita membandingkan diri sendiri, terus dia merasa cemas dan merasa kurang terhadap dirinya, itu akan menimbulkan kurangnya percaya diri gitu. Tapi kalau soal itu apa berdampak ke lesnya, pelajaran gitu? Iya, sangat berdampak sih. Soalnya ketika mereka insecure, mereka merasa kurang, mereka akan tidak bisa fokus ketika belajar, jadi mudah ke distract gitu. Oke, kita akan masuk ke bagian yang agak serius ya Kak, yaitu dampak FOMO. Apa sih dampak FOMO yang bisa terjadi kalau FOMO ini berlangsung terus menerus gitu Kak? Oke, dampaknya itu cukup signifikan ya. Yang pertama itu ada penurunan kepercayaan diri tadi, dia tidak pede, tidak puas dengan dirinya sendiri, dan anak-anak juga akan merasa dirinya itu kurang dibandingkan teman-temannya. Kemudian yang kedua itu perasaan cemas berlebihan, jadi mereka akan takut ditinggal, atau mereka itu juga takut nggak diikutkan di suatu hal tertentu gitu. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan fokus waktu belajar, jadi ketika dia belajar di les, di sekolahan, atau bahkan mereka sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, mereka akan cenderung kurang fokus, jadi gagal fokus gitu. Dan yang keempat itu ada mereka sering menarik diri dari sosial, jadi ya mereka akan insecure parah sih kalau ini, soalnya karena FOMO yang sudah berlebihan dan mereka
merasa terkucilkan, dia akan menarik diri dari sosial gitu. Ini kan lagi kayak ngomong FOMO. Tapi kalau soal pelajaran itu yang dua anak itu tadi apa pemikirannya lebih pinter gitu. apa enggak dari yang satunya ini? Kan gadgetnya itu kan berlebihan Lebih banyak termasuk ya. Nah, kalau dari dua anak ini, mereka itu kalau dibilang yang satunya ya, kalau Iya. yang satunya itu dibilang pinter enggak, tapi dia itu bisa fokus dan bisa rajin. Jadi belajar apapun kalau dia belum bisa, tapi kalau dia punya tekad rajin dan ingin belajar, itu akan apa ya? Membuat nilainya bertambah gitu. Jadi bisa dibilang ya tidak begitu pinter, tapi dia bisa fokus gitu. Oh, punya usaha gitu. Iya, terus yang pertama itu emang dia pinter. Jadi ketika ada apa ya, kebanyakan screen time itu kelihatannya tidak mengganggu belajarnya. Dan yang satunya yang dikucilkan ini tadi, dia itu sebenarnya pinter, tapi karena apa ya? Terkena dampak FOMO ini. Iya, yang gagal fokus tadi. Jadi dia itu tidak bisa belajar dengan baik gitu. Jadi belajar apapun bakal Terlambat, fokus, ketinggalan gitu. terlambat gitu. Yang paling sering terlambat. Jadi jelas ya, FOMO bukan sekedar kekinian tapi bisa mempengaruhi keseharian anak secara luas. Betul banget. Kalau dari kakak sebagai guru les, peran apa saja yang bisa dilakukan guru dan orang tua untuk membantu anak dalam hal fenomena ini? Oke. Kalau menurutku pribadi, dari sisi orang tua itu yang terpenting komunikasi. Sebenarnya dari orang tua dan guru pun komunikasi yang paling penting, apalagi komunikasi yang terbuka. Kalau dari orang tua itu sebagai orang tua bisa mengajak anak berdiskusi ataupun cerita tentang perasaannya tanpa menghakimi, tanpa menekankan. Tuh. Jadi setiap anak itu ya deep talk tanpa penghakiman ya. Dan setiap anak itu setiap manusia itu punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi kita harus memberi pemahaman tentang pemahaman tentang porsinya sendiri gitu loh. Kalau orang lain porsinya segini, ya udah kamu nggak usah memaksa gitu ya. Jangan memaksa keadaan, jangan memaksa diri gitu. Dan hal ini pun punya hasilnya itu tidak instan ya. Jadi orang tua harus secara konsisten sabar gitu ya, sabar, konsisten, dan sering-sering membuka diskusi tentang perasaan anaknya gitu. Terus ya dari sisi guru, kalau menurutku itu bisa memberikan aktivitas yang kreatif, yang menyenangkan bagi anak, tapi tanpa didasari perlombaan atau persaingan. Nah gitu. Jadi kan banyak ya di sekolah itu kalau bekerja kelompok atau kerja sama satu sama lain, itu kan seringkali mereka merasa ini perlombaan, ini persaingan. Nah itu yang menyebabkan anak itu merasa cemas dan tertinggal. Wah, kok sampai sini belum gini-gini gitu. Tapi kan dari orang tua aku ada ya yang menekan anaknya gitu, harus nomor satu, harus kayak lebih dari teman itu, lebih dari itu cara mengatasi gimana kak? Kalau itu dari orang tuanya sendiri sih ya. Soalnya kan maksudnya saran untuk orang tuanya itu, gitu. Sebagai orang tua, kalian harus lebih mengenal anaknya gitu. Mengenal kemampuan anaknya. Kalau anaknya belum mampu A, ya jangan dipaksa ke A. Itu akan menimbulkan ya tadi, anak itu akan gagal fokus dan merasa dirinya tertekan. Itu menjadikan dia tidak bisa bebas gitu. Kan zaman sekarang itu banyak gitu ya orang tua seperti itu. Terus kayak kurang kayak gimana ya, kurang banget gitu mengajari anak, tapi ingin hasilnya itu maksimal gitu, anaknya harus perfect gitu. Kalau itu sih harus dimulai dari orang tuanya sendiri sih, harus merubah mindset seperti itu. Karena kan kita sebagai anak kalau tidak diarahkan, itu kan juga tidak akan tahu. Kalau kita cari sendiri kan pasti tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua ya. Terus aku mau menambahkan kalau kemarin itu juga habis melakukan penelitian tentang pengaruh paparan short video viral terhadap kecenderungan FOMO pada anak usia sekolah dasar. Jadi FOMO-nya itu
lebih ke cemas dan rasa takut tertinggal. Jadi dari penelitian itu aku mendapatkan kalau faktor utama dari anak-anak yang terjangkit FOMO ini itu dari keluarganya sendiri. Jadi di keluarga itu yang pertama membiarkan anak akses gadget. Jadi screen time-nya itu banyak. Kemudian tidak memberikan tidak memberikan batasan terhadap anak kayak ini loh kamu mampunya di sini, gak usah kesana gitu loh. Nah, jadi kalau menurutku harusnya dari rumah sih ya harus diperbaiki dulu mindsetnya gitu. Kira-kira apa sih tips yang penting yang bisa dilakukan? Oke, yang pertama itu kalau menurutku mengurangi screen time yang tadi ya. Jadi mainan itu. Anak tidak tidak bisa salah bukan itu. Yang aku maksud itu yang utama mengurangi screen time pada anak, kemudian memberikan pujian atas atas keberhasilan kayak wah sudah bisa gini gitu kan, memberikan apresiasi kepada anak. Jadi anak itu di rumah udah memiliki validasi yang cukup, perhatian yang cukup, jadi dia tidak akan meniru ataupun mengikuti standar sosial gitu. Jadi dia punya kayak aman gitu ya di rumah. Iya, aman dan punya kontrol diri yang kuat, percaya diri kuat sangat. Dia sangat kepercaya diri gitu. Dan kita juga harus mengajarkan bahwa gak semua itu harus kita dapatkan sekarang gitu loh. Dan gak semua kita harus ikut suatu hal tertentu, kita gak harus punya ini, punya itu gitu. Jadi sesuai porsinya aja lah. Jadi strategi jangka panjang apa supaya anak lebih tahan terhadap FOMO ini? Kalau menurutku dari pengalaman yang udah aku lalui, itu dari anak membangun kepercayaan diri. Jadi kita sebagai orang tua dan guru harus membantu anak dalam proses ini, gitu, kayak mencari jati dirinya gitu. Jadi strategi jangka panjangnya, anak-anak harus lebih dulu mempunyai kepercayaan diri, juga kontrol dirinya. Itu bisa melalui hobi, aktivitas kreatif, ataupun kerjasama di kelas dan rasa diskusi, rasa aman yang cukup gitu. Dan kita juga harus memberikan contoh bahwa semua orang itu ketinggalan sesuatu. Jadi kita tidak perlu jadi dari kita ketinggalan sesuatu itu tidak akan mengurangi nilai kita gitu. Jadi ketika anak ini ketinggalan nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu, karena prosesnya setiap orang itu berbeda-beda kayak gitu sih. Menurut kakak itu lebih kan pengalaman pribadi sama pandangan pengalaman sih, lebih asikan zaman sekarang apa zaman dulu? Kalau menurutku ya lebih asik zaman dulu sih ya, karena ketika kan gadget sangat terbatas, ada yang viral itu kita tidak perlu terburu-buru untuk membahas itu, tidak perlu mengikuti suatu tren, tidak perlu mengikuti kepemilikan barang gitu. Jadi dulu kita itu lebih enjoy untuk melakukan hidup gitu, nggak ada ngikutin standar sosial yang kan. Kalau sekarang zaman sekarang kan kayak hubungi temannya itu pakai handphone VC kan. Zaman dulu itu naik sepeda ke rumah temannya gitu aja. Ini kan siang lagi ngajakin main gitu. Lebih asikan dulu ya sih. Iya sih, kalau sekarang kan anak-anak tuh lebih ke melakukan persaingan. Jadi ketika yang memiliki mainan Barbie, nah jadi yang satunya harus aku harus punya kayak gitu. Tapi sekarang nggak ada itu Barbie itu. Tapi Roblox. Iya. Tapi remaja sekarang main kayak Roblox itu nggak mau kalah dengan, dan yang sekarang lagi di TikTok itu yang sama teman Roblox itu. Oh iya, yang mutualan itu. Iya, pandangan kakak itu gimana? Kayak ketemu anak kecil gitu, berani ngajak ngedate sama orang yang lebih remaja itu. Gimana? Soalnya aku nggak langsung sih ya, tapi kalau menurutku TikTok yang kan sudah berani, Kak. Lu berani anak zaman sekarang itu. Mereka yang punya Roblox itu
umur berapa gitu. Jadi mereka kayak modal nekat nemu gitu. Tapi jam lebih pro ya. Mainan itu lebih pro main game itu daripada anak zaman sekarang, anak dewasa kayak main Mobile Legend gitu kayak gitu kan. Lebih canggih, lebih pro gitu ya. Iya, karena teknologi karena kan anak zaman sekarang udah dari kecil ya dipegangin gadget gitu. Jadi mereka lebih lebih gampang dan lebih kenal dengan gadget gitu. Wah, pembahasan kita hari ini sangatlah membuka mata. Terima kasih banyak Kak Sofi. Oke, sama-sama. Semoga obrolan hari ini membantu para orang tua, guru, dan juga pendengar lainnya untuk lebih memahami FOMO terhadap anak-anak usia sekolah dasar. Baik, teman-teman ingat ya, FOMO bisa muncul pada anak kecil dan seringkali hanya mereka yang belum punya pengalaman atau kemampuan mengatur emosi yang matang. Jadi rumah itu harus jadi tempat aman untuk anak tumbuh ya, bukan arena perbandingan lagi. Jadi untuk orang tua itu harus memahami porsinya anaknya sendiri-sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Terseret FOMO. Tetap jaga kesehatan mental dan keluarga.